Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malaraya. Pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP oleh pakar hukum, akademisi, dan praktisi hukum terus dilakukan. Kali ini, pakar hukum mendorong agar RKUHP yang saat ini tengah direvisi oleh DPR RI untuk dilakukan evaluasi sebelum disahkan DPR RI. Pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP dilakukan dengan fokus group discussion dengan tema optimalisasi kinerja lembaga penegak hukum melalui pembaruan hukum acara pidana, dihadiri oleh akademisi dan praktisi hukum. FGD ini menghadirkan sejumlah pakar hukum sebagai pembicara. Salah satu pakar hukum yakni Profesor Tongat yang menyampaikan materi dalam diskusi tersebut menegaskan pentingnya pembaruan hukum acara pidana untuk menjamin hak-hak para pihak terkait seperti tersangka, saksi, dan korban. Pembaruan ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi aparat penegak hukum sesuai perkembangan teknologi dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana harus jelas pembagian tugas antara lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara instansi atau lembaga penegak hukum. Ditambahkan Profesor Tongat untuk mencegah vacuum of responsibility dan menjaga harmonisasi fungsi, aparat penegak hukum harus paham batas wewenangnya sehingga tidak ada dominasi satu lembaga yang mengancam independensi peradilan. Profesor Tongat juga mendorong agar adanya evaluasi sebelum RKUHP disahkan oleh DPR RI dan diberlakukan pada 1 Januari tahun 2026 mendatang. Ya, jadi dari hasil diskusi kita tadi memang ada beberapa catatan ya, misalnya yang terkait dengan penegasan pada dianutnya asas diferensiasi fungsional. Jadi asas yang menegaskan bahwa setiap institusi, setiap lembaga penegak hukum itu harus diberi kewenangan yang jelas. Ada pembedaan kewenangan yang jelas untuk menghindari misalnya saling intervensi dalam tanda kutip di dalam proses penegakan hukum. Nah, apa yang hari ini kita diskusikan itu antara lain misalnya berkaitan dengan itu. Jadi masih ada pasal-pasal yang kita nilai masih memberi ruang untuk terjadinya intervensi oleh satu institusi hukum terhadap institusi hukum yang lain. Simon Alfredo melaporkan.